Masyurul mukarramin, para alim ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh, wabil khusus ingkang kula hormati Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Provinsi Jawa Tengah, Bapak Agus Marino, dan para pengurus PWILS Jawa Tengah. Mungkin-mungkin panjenengan istiqomah, panjenengan tetap semangat di dalam rangka membuat benteng-benteng di setiap wujud dan pelosok negara dan bangsa Indonesia ini. Ingkang kula hormati Pak Camat dan Pak Kapolsek, yang saya hormati tamu-tamu, di sini juga ada Gus Ridho, beberapa pengurus dan saudara-saudara sekalian dari Puluhan Liga. Ini adalah kehormatan bagi kalian semua. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Haji Barang ini dari Purbalingga. Alhamdulillah beliau datang sangat banyak sekali membawa jamaah PWI dan LS. Alhamdulillah. Ingkang kula hormati Ketua terpilih PWI Laskar Sabilillah Kecamatan Haji Barang dan para pejuang-pejuang bangsa ingkang kula hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita semua berkumpul di dalam rangka pelantikan pengurus PWILS Kecamatan Haji Barang. Alhamdulillah tadi sudah lancar. Mudah-mudahan kita semua terus diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqamah di dalam memperjuangkan agama dan bangsa ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW. Mugi-mugi panjenengan sing rawuh iki termasuk umat Kanjeng Nabi, termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para syekh, para sedulur-sedulur kawan, kenapa Indonesia perlu ada PWILS? Apakah tidak cukup dengan organisasi-organisasi yang ada di Indonesia semacam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dan Al-Irsyad dan yang lainnya? Kok ada PWI Laskar Sabilillah? Saudara-saudara sekalian, tentu sangat penting sekali kaitannya dengan perjuangan keagamaan dan kebangsaan. Perjuangan keagamaan dan kebangsaan termasuk kerakyatan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, masyarakat Indonesia ini masyarakat yang memiliki karakteristik yang sangat luar biasa. Adem, sopan santun, orang usah diajari, ngerti dia. Milo Kanjeng Nabi orang sepuhum ngaji barang, mireng mawon Kanjeng Nabi orang Mekah ajaran pekok ngaji barang, amin Nabi. Niku keistimewaan. Sementara di Arab dewe, di Arab sendiri Kanjeng Nabi datang di situ, hidup di situ, tidak semua mengamini. Maka dari itu masyarakat Indonesia itu memiliki satu karakteristik yang luar biasa. Akhlakul karimah sing diajari dumateng Kanjeng Nabi dumateng Arab. Niku masyarakat Indonesia sudah ngerti sendiri kan. Anggah gugur itu ngerti sendiri. Corok dari Mustafa dari Kanjeng Nabi diperintah hormati wong tua. Ini orang Indonesia ngerti sendiri bagaimana cara menghormati orang tua. Jangankan menghormati orang tua, menghormati kakak, menghormati adik, sekalipun menghormati bibi, menghormati orang yang lebih tua itu tanpa diajari, tanpa harus ada nas Al-Quran turun, tanpa harus ada hadisnya Rasulullah Dawud. Orang Indonesia sudah memahami sendiri. Bahkan sekarang itu karakteristiknya orang Indonesia lebih agung daripada orang Arab. Saya lihat tuh kalau orang di Saudi itu kalau memanggil bapak kadang-kadang namanya. Kalau lagi marah, ya memang kadang-kadang Abu ya, tapi kalau lagi marah-marah sama siapa? Biasa aku sama Abdullah itu apalagi sama kakak.
nggak ada yang bilang Mas Abdullah, nggak ada. Kakak sama bibi, nggak ada yang manggil bibi, panggil namanya. Bagaimana cara lewat di depan orang tua? Orang Jawa, orang kita, orang Indonesia, orang Nusantara itu sudah lewat dengan cara sopan santun, sudah tidak usah diajari, sudah mati sendiri. Rasulullah berkali-kali mengajarkan sopan santun kepada masyarakat Arab luar biasa, tapi sampai detik ini pun masyarakat Arab masih belum dianggap orang yang memiliki akhlak yang paling tinggi. Karena apa? Ketika ada orang tua lewat, masa lewat orang cucuk lewat, bahkan kadang-kadang ketika sholat lagi sujud dilangkahi. Itu saya sering tuh pas sama sholat lagi, sholat apalagi sholat timur kasar setelah tawaf itu, wah itu kepala saya betul nggak keinjak aja, bukan dilangkahi sama orang. Itu sesuatu yang tidak akan bisa dilakukan oleh orang Indonesia. Artinya apa? Orang Indonesia itu memahami kehidupan itu dasarnya bukan sekedar ilmu, tapi dasarnya adalah hati nurani. Ketika sudah hati nurani, maka ilmu nanti akan disesuaikan. Ilmu datang diamini. Nah, inilah salah satu keistimewaan daripada orang-orang Indonesia. Saudara-saudara sekalian, orang Indonesia semuanya memiliki cara. Bagaimana caranya bergaul, bagaimana caranya kepada mengajak bicara orang tua, bagaimana caranya jadi tetangga, bagaimana caranya jual beli, bagaimana caranya jadi ketua, bagaimana caranya jadi murid, bagaimana caranya jadi santri, bagaimana caranya hidup menjadi masyarakat, bagaimana caranya hidup menjadi pemerintah, sampai bagaimana caranya mujadalah berdebat dengan orang, bagaimana caranya menyanggah orang, bagaimana caranya menentang orang, bagaimana caranya mengatakan tidak setuju kepada orang. Itu ada caranya sendiri. Tidak sama seumpama orang Indonesia itu disamakan dengan orang Barat, orang Eropa, atau orang Arab sekalipun ada Timur Tengah, dengan cara yang kasar, dengan cara yang keras, sehingga condong kurang begitu beradab dianggap oleh orang Indonesia. Tidak, orang Indonesia ada sendiri. Maka bahasa Indonesia itu dan bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu itu bahasa yang sangat kaya sekali kosakata, kaya sekali. Beberapa item-item kehidupan dan peristiwa-peristiwa itu adalah merupakan satu pelajaran yang penting bagi kita semua untuk mengungkapkan satu rasa diterapkan dalam kehidupan. Nah, itu yang disebut akhlakul karimah dan adab. Saudara-saudara sekalian, nah ini yang harus dipertahankan oleh kita ini. Maka orang Indonesia itu bagaimana caranya tidak setuju kepada seorang kiai, bagaimana caranya tidak setuju kepada gurunya, bagaimana caranya tidak setuju kepada orang yang lebih tua, itu ada caranya. Bagaimana caranya berbeda, itu berbanding lurus dengan satu peradaban konsep keislaman masa lalu, zamannya sahabat tabi'in, zamannya a'immatul madzahib, zamannya ulama-ulama salaf. Itu sangat luar biasa. Sehingga saudara-saudara sekalian, di sini makanya orang Indonesia itu, ketika orang Indonesia itu kemudian diajari oleh orang-orang yang dari luar negeri, yang cara-cara luar, apakah itu dari Afghanistan, apakah itu cara-cara yang ada dari Irak atau dari Syria atau dari Mesir, atau cara-cara yang Yaman atau Maut Alim, menanamkan cara-cara yang arogan, menanamkan cara-cara yang kasar, menanamkan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma-norma keindonesiaan. Maka orang Indonesia itu akhirnya menolak. Itu bukan cara Indonesia. Saudara-saudara sekalian, di sini makanya saudara-saudara sekalian yang harus diantisipasi oleh kita semua sebagai bangsa Indonesia itu adalah tentang masalah adat dan akhlak. Kenapa sebabnya? Sebab saudara-saudara sekalian, di antaranya klan Ba'alwi ini sangat berpengaruh merubah akhlak dan moral bangsa. Jangan dulu nggak ada itu. So marah-marahnya masyarakat Banyumas kepada kiai, tidak ada yang menyebut kiai itu anjing, asuh katanya. Nokomani babi, molongan sampai elek-elek, bus-bus, buta mata, buta hati. Sampai detik ini implikasinya, begitu Mbak Yeni lewat disebutnya tuh anaknya si buta, sakit hati. Itu bukan ajaran Indonesia, itu bukan karakter Indonesia. Ini orang Indonesia ada yang ngajari gak benar. Ada orang Indonesia kasar,
Ketika bicara kasta, fitnah dihalalkan. Ini fitnah, ini fitnah, ini asal ada orang yang tidak sependapat dengan pendapatnya, dia langsung dituduh PKI. Padahal PKI itu komunis, ini sangat mendasar. Ada orang Islam disebut komunis, ada orang NU disebut komunis. Ini masalah yang mendasar ini. Jangan dianggap ringan. Ini akan berubah akhlak daripada masyarakat. Artinya apa? Artinya kalau seumpama ada orang yang tidak sesuai dengan pendapatnya mereka disebut PKI itu komunis, artinya musuh bangsa. Jadi mereka mendoktrin seluruh rakyat Indonesia untuk memusuhi orang itu. Bisa sampai terjadi pembunuhan karena dianggap komunis. Ini bahaya ini. Dan ini memang beberapa golongan-golongan yang ada di Indonesia itu kerap kadang-kadang komunis itu dijadikan komoditas untuk memukul lawan. Ini pengadu komunis, ini komunis. Maka kita perlu membedah komunis. Ternyata siapa itu komunis? Ternyata siapa itu yang namanya PKI? Bagaimana sejarahnya? Bagaimana dia mencelakkan? Bagaimana di Indonesia? Bagaimana itu siapa sosok-sosoknya? Maka dibongkar oleh Peleginas Kasabila. Kenapa? Maksudnya supaya Indonesia demokratisasinya sehat. Jangan sedikit-sedikit begitu tidak ikut sama, tidak sama pemikirannya dengan kita. Kamu itu orang komunis, PKI. Ini nggak sehat nanti akhirnya. Artinya orang ini mengajari permusuhan yang tidak sehat. Harus benar. Maka dari itu saudara-saudara sekalian di sini. Makanya Indonesia ini yang perlu dibangun oleh kita itu adalah bagaimana menanamkan masyarakat supaya masyarakat itu tetap berpegang teguh pada tradisi dan kearifan lokal. Akhlak moral Indonesia itu harus dijaga. Jangan ikut-ikut yang dari luar negeri. Baik itu yang HTI, kalau ini kafir. Dikit-dikit kafir. Orang tahlilan kafir, orang ini kafir, kunut sesat. Orang nyewak sampai ini kunut disesat-sesat. Rumaji barang ngomong si orang kunut si sesat. Orang si kunut si sesat. Orang kunut sesat. Ya kunut sesat, orang kunut sesat. Ya bocah ini pinggir jalannya ngomong kunut baik yang tak orang pernah sebaik suku karena sesat. Ya saudara-saudara sekalian. Ini ada satu gerakan yang sangat berbahaya bagi Indonesia adalah saudara-saudara gerakan yang dilakukan oleh golongan Wahabi HTI yang sangat mencederai moralitas bangsa Indonesia, menghalalkan segala cara, tetapi yang dijual itu bendera Islam. Jadi sungguh mereka itu akhlaknya bukan akhlak Islam, mencaci maki para ulama, para kiai, menjuluki ulama kiai dengan julukan yang tidak pantas, tapi mereka membawa bendera Islam. Benderanya tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang tidak setuju dianggap kafir. Ini bahayanya politik masukkan agama di sini. Kalau ini Islam, yang ini berarti tidak Islam. Orang yang ini Pak Prabowo, dia punya tidak Islam, tidak dukung Islam. Ini politik identitas yang sangat berbahaya. Bukan sekedar mencederai kepolitikan kita, tetapi ini merombak akhlak dan moralitas kita. Saudara-saudara sekalian, zaman dahulu itu tidak ada yang berani mencaci maki kiai, apalagi menyebut Gusdur itu buta mata buta hati. Tidak ada. Orang Jawa dan orang Indonesia itu sudah tahu sendiri bagaimana caranya membela pendapat, bagaimana caranya tukaran, bagaimana caranya berantem itu ada sendiri. Dimana tetap menjaga muruahnya, tetap menjaga harga diri dari para kiai yang berbeda dengan kita, orang yang berbeda dengan kita, tetap dijaga harga dirinya, tidak dicaci maki, apalagi fitnah. Ini cara-cara Indonesia, cara-cara Nusantara yang diwariskan dari leluhur-leluhur kita sampai ke anak cucu kita. Tapi kenapa sekarang orang Indonesia berubah? Jawabannya satu, apa? Ada yang ngajari. Kenapa ada yang ngajari? Iya. Nomor dua, pemerintahnya tidak detail, membiarkan. Nomor tiga, ya ini buatan kritis. Jadi akhirnya sudah masyarakat Indonesia berubah. Titik-titik menuduh kafir, titik-titik menuduh munafik, titik-titik menuduh PKI, titik-titik menuduh komunis tanpa ada dasar ilmiah, tanpa ada dasar hukum. Saudara-saudara, ini sebetulnya kejahatan yang selalu mereka dengungkan dengan satu lambang, bahwa kejelekan itu kalau seumpama terus disebarkan walaupun itu fitnah, maka dianggap akan sebuah kebenaran.
Maka dari itu PWI Laskar Sabila kadang-kadang ada yang mobil PKI komunis, kalian jangan diam, harus menjawab. Sebab kalau didiamkan nanti akan dianggap sebuah kebenaran. Saudara-saudara sekalian, nomor selanjutnya saudara-saudara sekalian, masalah yang berkaitan dengan Ba'al ini adalah masalah yang harus dibahas. Ada yang mengatakan, Gus itu kenapa kok bahas nasab orang? Loh, sekarang saya tanya, kalau nasab itu ilmu apa bukan? Ada tidak ilmu nasab? Kitabnya ada enggak? Ar-Rasail fi ilmin nasab, ilmu nasab. Ada lagi Al-Kafil Muntakhab fi ilmin, kitabnya ada ilmu nasab. Lah kalau nasab itu ilmu, makanya kalau nasab itu ilmu ya harus dibahas, namanya juga ilmu. Loh kalau seumpama nasab Anda tidak mau dibahas, saya tanya nasab dari mana? Karena nasab itu adalah merupakan kajian ilmiah, termasuk ilmu sejarah dan ilmu riwayat, maka nasab itu tidak boleh lepas dari pembahasan dan penelitian, karena itu sebuah ilmu. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau seumpama dari kalangan Ba'andi mengatakan bahwa pokoknya orang Indonesia harus percaya, gak usah diteliti nasab, ini aturannya siapa semacam kayak gini? Orang buat nasab sendiri, nyambung ke Kanjeng Nabi, tidak ada bukti dari para kitab yang lain, tidak ada bukti dari nakoba-nakoban lain, tapi dicatat di pribadi sendiri, nyambung Kanjeng Nabi, diyakini sendiri, doktrin pengikutnya suruh percaya, nggak usah diteliti. Semua orang juga bisa, sampai juga bisa buat aja nasab sendiri. Saya begini sampai ke Kanjeng Nabi, saya cucu ke-41 nya Kanjeng Nabi, ini buktinya begini. Begitu mau dibahas, jangan dibahas, pokoknya sampai harus percaya, gak perlu bahas kitab yang lainnya mendukung mana, gak perlu kitab yang lain, pokoknya ada catatan, harus percaya. Ini bukan ilmu, namanya doktrin sesat. Paham dong betul? Saudara-saudara sekalian, kalian tahu di Irak itu saudara-saudara sekalian, para syahid, para syarif, termasuk juga Ali Khamenei dan Said Mujtaba, itu ketika orang disebut syahid dan syarif itu sudah melalui verifikasi dan penelitian secara ilmiah. Jadi kitabnya bukan sekedar kitab yang ada di keluarga Said Ali Khamenei saja, kitab internal kitabnya Said Mujtaba saja, tetapi juga dibentukkan dengan buku induk yang ada di Iran. Buku induk itu asalnya dari mana? Buku induk itu asalnya dari catatan-catatan yang diwariskan sejak zaman dahulu yang disebut Nakobatul Ashraf Al-Hashimiyah, Nakobatul Ashraf Al-Husainiyah, Nakobatul Ashraf, itu adalah saja. Pada waktu itu orang Iran sejak zaman dahulu sudah memiliki tradisi mencatat nasab, maka disebut nakoba. Dan nakoba itu ketika Iran sudah menjadi sebuah negara, maka nakoba itu kemudian dijadikan pengawas di dalam catatan sipil, masuk dalam lembaga negara, dicatatkan di lembaga negara. Jadi kandungan itu ada. Jadi busuk umpama ada orang ngaku bahwa dia itu Sayyidina Syarif, maka dia bukan sekedar dari catatan internal saja, tapi catatan internal keluarga dia harus disesuaikan dengan catatan induk yang ada di catatan sipil melalui lembaga negara. Lah catatan induk di catatan sipil ini pun nasabnya bukan sekedar ditulis atas dasar catatan-catatan cuma di Iran, internal Iran saja. Ini buku induk nasab ini sudah diverifikasi dari catatan luar juga. Jadi ini dimensinya banyak. Catatan dari Irak disesuaikan, catatan dari Jordan sudah disesuaikan, catatan dari Syria, catatan dari Mesir, catatan kemudian dari Maghrib di Maroko. Itu catatannya sudah ada, begitu saksi-saksinya. Begitu catatan-catatan itu sudah ada, diverifikasi semua, maka memunculkan, oh berarti yang dari Iran seperti ini, dan ini benar, dan ini tidak benar. Maka dijadikan catatan induk. Catatan induk itu dasar dalilnya sudah terbukti secara verifikasi ada di Iran, sesuai dengan Jordan, sesuai dengan Mesir, sesuai dengan Maroko, sesuai dengan Hadramaut, Yaman. Di Yaman sendiri ada sebenarnya, tapi bukan barang. Nah ini, jadi sudah ada. Jadi tidak cukup catatan internal. Kalau seumpama orang mencatat nasab yang Kanjeng Nabi catatannya cuma internal, nggak boleh diteliti, tidak ada bukti dari negara lain, semua orang bisa. Sampai bisa nggak? Sampai betul. Ada catatan dianggap nanti setelah sampai punya anak cucu dan lembaganya pakai lembaga Robito, musuh umum Robito, Syekh Bejo, dari Aji Barang,
catatannya nganggur Kanjeng Nabi, tapi tidak boleh diverifikasi, tidak boleh dikritisi oleh orang, tidak boleh bahas. Dasarnya percaya, apalagi husnudzon. Ini akan membunuh nalar intelektualitas rakyat Indonesia. Paham enggak? Islam ora paham sing mantuk-mantuk beres. Wong kula niku pangkat saking dia niku tak asa kok dugi tong iki kok jam 11. Setengah 11 masyaallah itu terlaluan nih. Kira apa kan? Bapak sering terus dulu. Makanya saudara-saudara kalian yang namanya buku catatan induk yang ada di Irak itu sudah disesuaikan dengan yang ada di Irak, itu sudah ada saksinya, dicatat juga ada yang ada di Jordan, yang ada di Syria, yang ada di Makkah, yang ada di Irak, yang ada di Maghribi. Jadi berbagai macam sumber itu disesuaikan. Baru membentuk satu nasab para salib yang ada di Iran. Nah, sebagai buku itu, maka siapapun yang akan mengaku dirinya sayyid dan syarif nyambung ke Kanjeng Nabi, maka harus disesuaikan dengan ada di buku kandungan ini yang ada di catatan sipil. Nah, nanti ketika sesuai dengan catatan sipil, maka pemerintah menurunkan sertifikat bahwa sampean betul-betul sayyid. Jadi nggak boleh catatan internal saja. Kalau bakal itu catatan internal saja. Nih hatur mau tega ono, nih Irak tidak mengakui, di Hijaz tidak ada, di Maghribi tidak ada, bahkan sejarahnya juga ditolak sendiri oleh orang hatur mau dan yakannya. Bagaimana mungkin kita harus percaya kalau mereka cucu Kanjeng Nabi, kalau mereka hanya nyakap pribadi yang bukan Kanjeng Nabi, kemudian atas tidak boleh dibahas, kalau bahas, kafir kalau bahas. Ini membunuh nalar intelektualitas Indonesia. Saudara-saudara sekalian, sampean tahu di Iran, ya di Iran ini perbandingannya, sebab ini lagi musuh masalah Iran nih. Di Iran itu nasab Sayyid Syarif bukan sekedar terverifikasi ada di buku induk, dan buku induknya itu diambil dari berbagai macam sumber, sudah disesuaikan melalui penelitian yang ketat, tetapi juga nasab Sayyid dan Syarif yang ada di Iran masuk di jalur zona akademis ilmiah. Jadi masuk di perguruan tinggi, Pak. Kalau sampai mau meneliti nasabnya seseorang kiai yang ada di Iran, silakan. Di buku induknya, di bukunya, teliti oleh Anda. Jadi beberapa perguruan tinggi yang ada di Iran itu mempersilahkan mahasiswanya, bahkan pemerintah menyediakan ruang di dalam masalah yang berkaitan dengan sejarah, ruang ilmiah termasuk masalah nasab. Itu termasuk penelitian ilmiah masuk di perguruan tinggi, dibahas oleh orang-orang, dibahas oleh masyarakat, dibahas oleh para mahasiswa, dibahas oleh para intelektual. Makanya orang Iran pinter-pinter, banyak profesor, banyak dokter. Sejak tahun 1979 diembargo oleh embargo ekonomi, ternyata bukan malah tambah hancur, Iran malah semakin kokoh, semakin gagah. Kenapa? Nalar intelektualnya tidak ada yang membunuh. Nalar intelektualnya sehat. Indonesia ini nggak arti dibahas, nggak boleh dibahas itu kafir kalau bahas ini bedanya. Paham betul? Saudara sekalian, jadi ini sudah bukan kerangka ilmiah lagi, ini bukan nasab lagi, tapi ini adalah doktrin penundukan, bahkan penindasan psikologi rakyat Indonesia harus tunduk tanpa server. Akhirnya panjenengan dipatok, dibunuh di pikirannya supaya bukan saya mikir, orang lebih mikir, akhirnya sampai akan semakin menjadi orang bodoh. Saudara-saudara sekalian, makanya saya itu kemarin tuh agak kecewa sama Pak Menteri Nusron Wahid. Dia itu kadang-kadang agak aneh juga tuh. Artinya apa sebetulnya? Kalau seumpama dia itu gampang, tinggal datang aja ke kayak gimana, datang ke saya untuk konfirmasi. Saya jelaskan. Saya yakin kalau seumpama Bang Ali itu cucunya Kanjeng Nabi. Saya tanya, Anda yakin dari mana? Yang namanya yakin itu apa? Buka sendiri definisinya yakin. Jangan cuma bilang yakin. Bukan usul fikihnya, bukan lughahnya. Apa itu yang disebut yakin? Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Mufradat Al-Fadhil Quran mengatakan al-yakin itu sifatul ilmi, sifatnya ilmu, jadi bersifat ilmiah. Harus ada data ilmiahnya baru diyakini. Tapi kalau selama belum ada data ilmiahnya, Anda belum pernah meneliti, dari mana Anda yakin? Makanya ngomong udah bil ilmi aja, bil ngedak berusi. Itu kalau seumpama kita dipaksa, harus yakin, tadi harus yakin,
di sana dengan membunuh nalar intelektualitas daripada rakyat Indonesia. Saya nggak suka kayak gitu. Ini masyarakat Indonesia itu terus-terusan bakal jadi jobos. Kenapa? Nggak boleh berpikir. Bukan asal mikir kan? Asal nomor. Makanya saya minta kepada kalian harus membentuk Indonesia baru. Indonesia yang kritis, Indonesia yang ilmiah, Indonesia yang tidak mudah ditundukkan nalar itu terus jalan. Ini benar tidak? Ini benar tidak? Makanya saya dulu bilang sama Pak Makhluk Amin, sepertinya di Indonesia ini atau di NU sendiri ini, cara membaca kita juga harus manhajnya harus agak ditransformasi. Kenapa Gus? Jangan manhaj taklidi, tetapi juga manhaj istiqra di penelitian, sehingga orang NU itu tidak mudah terjebak dalam kejenuhan berpikir. Kalau orang NU sementara ini pintar bicara fikih, pintar bicara tafsir, pintar bicara hadis, pintar bicara nahwu sholaf, tapi jarang melahirkan pemikir-pemikir yang luar biasa seperti yang ada di luar negeri. Kenapa sebabnya? Dipatok kita hanya manut keilmuan tapi tidak boleh berpikir. Kalau kita berpikir dianggapnya dosa, kalau berpikir dianggapnya walah. Tidak mana? Saudara-saudara sekalian, ada yang mengatakan Gus, itu kan karena orang tua kita kan nggak seperti itu. Dulu kita menganggap Ba'ali itu adalah cucunya Kanjeng Nabi, kenapa sampai berbeda? Nah, saya tanya, memang berbeda dengan orang tua nggak boleh? Itu kan gurunya sampai, lah memang berbeda dengan guru nggak boleh. Kalau sampai anggap bahwa orang yang berbeda dengan guru itu adalah kualat, berarti sampai madhabnya madhab kualat. Kenapa? Karena Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang punya madhab Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah yang dipegang oleh kalian cuma sebagai orang itu, berbeda dengan gurunya yaitu Abu Ali Al-Jubai, seorang Mu'tazilah. Abu Hasan Al-Asy'ari menikah tadinya ikut Abu Ali Al-Jubai dalam pemikiran yang Mu'tazilah, maka beliau sering menggantikan gurunya karena juga termasuk orang apa mertuanya. Beliau termasuk mertuanya, sudah guru mertua pisah, tapi dia kemudian saudara-saudara sekalian, begitu kemudian dia terus berceramah kemana-mana menggantikan gurunya, bicara tentang masalah Mu'tazilah. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, sepertinya guru saya ini ada salahnya, sepertinya mertua saya ini ada salahnya. Abu Ali Al-Jubai seorang ulama besar, tingkatan kebesarannya lebih besar daripada Gus Ridho di Purbalingga. Besar, ulama besar. Abu Hasan Al-Asy'ari merenung selama 15 hari, mengkaji. Begitu dikaji ternyata memang ada keliru. Begitu keluar, Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan, selama ini 15 hari saya sudah mengkaji semuanya tentang masalah yang berkaitan dengan akidah yang dilakukan oleh guru saya Abu Ali Al-Jubai, dan saya katakan guru saya banyak kesalahannya. Guru saya masalah ini tidak benar, masalah ini tidak benar, masalah ini tidak benar. Yang benar adalah seperti ini. Maka beliau membuat konsep akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebut akidah Asy'ariyah, dipegang oleh panjenengan orang NU, melawan gurunya, orang pas dari gurunya. Lihat panjenengan dianggap kuat melawan guru, berarti sampai berarti masuk nazar kualat sampai ini. Gimana? Berbeda kan? Nggak apa-apa. Sing penting ojo sampai ngilangkan akhlak. Gitu. Sing penting ojo ngilangkan dalam masalah keilmuan tidak boleh ada tongkol dosa. Sampai kertas Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu para syekh muridnya siapa? Muridnya Imam Malik. Imam Malik betapa alimnya, bisa menyusun kitab-kitab Muwatta. Kitabnya Imam Malik satu kitab yang pertama kali oleh ulama-ulama hadis. Di antaranya adalah kitab Muwatta Imam Malik. Imam Syafi'i belajar ke Imam Malik, ceritanya juga sangat luar biasa. Bagaimana Imam Syafi'i itu menghargai Imam Malik, menghormati, menunggu dari pagi sampai sore. Ternyata Imam Maliknya sakit, tapi tetap tunggu. Betapa Imam Syafi'i itu sangat menghormati Imam Malik. Saudara-saudara sekalian, tapi bukan berarti tidak boleh berbeda dalam masalah itu. Kenapa? Imam Syafi'i memandang guru saya ini di dalam berfatwa patokannya hanya hadis-hadis riwayat yang ada di sekitar Madinah. Sebab Imam Malik itu tidak pernah pindah dari Madinah. Karena Imam Malik mengatakan saya tidak mau pindah
dari satu tanah, di mana tanah ini ada jasadnya baginda Rasulullah SAW. Pikirannya Imam Syafi'i, kalau seumpama guru saya itu patokannya yang ada di Madinah, berarti ada satu hadis yang tidak bisa diambil oleh Imam Malik guru saya. Sedangkan hadis Kanjeng Nabi dan sahabat Kanjeng Nabi boten ke Madinah tok. Imam Malik hanya berpatokan kalau sebab ada yang belum dinas oleh Al-Quran dan hadis, maka kembalinya kepada amalul ahli Madinah, apa yang dilakukan oleh ahli Madinah yang dianggap ada jalurnya kepada Kanjeng Nabi. Maka Imam Syafi'i kemudian izin kepada gurunya Imam Malik untuk mengambil hadis riwayatnya dari Kufah, dari Irak, dari Basra, dari Hijaz yang lainnya, kemudian juga dari Mesir. Diambil itu hadis Kanjeng Nabi dari sahabat-sahabat yang tersebar di seluruh dunia, saudara-saudara, diambil oleh Imam Syafi'i. Dan ketika Imam Syafi'i mendapatkan riwayat hadis dari para sahabat yang lain, ternyata Imam Syafi'i membuatkan satu kesimpulan syariat dan fikih yang tidak sama dengan gurunya Imam Malik. Contohnya, Imam Malik subuh boten kunut, Imam Syafi'i kunut. Apa yang usul adab? Kalau dalam masalah ilmu usul adab, ya orang Islam orang harus pintar untuk bodoh hati. Luar tepuk tangan bergorak di waktu ngaji sekarang gue jadi manusia kecil-kecil yang bayar netok kumis kandel cukur berkumis. Paham kan betul? Paham kan betul? Paham gini? Nah itu malah jadi orang pada satu kemauan. Jadi bukan seperti itu, saudara-saudara. Berbeda dengan berbeda, yang harus dijaga itu bukan perbedaan. Apa akhlakul? Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umat, perbedaan para ulama adalah rahmat. Ikhtilafu umat, perbedaan para ulama adalah sebuah keniscayaan. Realita kehidupan manusia dalam keberagamaan, apalagi wacana keilmuan agama, pasti berbeda. Rahmatun itu artinya didasari harus dengan akhlakul. Jadi berbeda boleh, yang penting berakhlak. Kemudian para sekerek, para sepuluh setiap mabon. Bukan para sepuluh. Ternyata Imam Syafi'i membuatkan satu pemikiran diakui oleh para ulama, diakui oleh seluruh dunia Islam. Imam Syafi'i madhabnya lebih baik daripada Imam Malik. Bisa nggak kalian seperti itu? Kalian bisa membuatkan satu kesimpulan bahwa kalian itu ternyata menyelamatkan bangsa Indonesia lebih daripada orang-orang terdahulu kalian. Nanti kalian seperti Imam Syafi'i tidak salah. Kalian tidak usah takut, yang penting akhlak dijaga. Dan ke Indonesia jangan sampai keluar. Kenapa sebabnya saya katakan begitu? Karena saudara-saudara yang begini, kenapa orang Indonesia itu tidak mau berbeda? Kenapa orang Indonesia tidak mau berbeda? Padahal kalau selama kita itu kemudian kembali kepada konsep keislaman, di Islam itu semuanya berbeda. Dan perbedaan itu sudah ada sejak zamannya Kanjeng sudah ada zaman sahabat beda konon. Dari Kanjeng Nabi wis muka sembahyang dengan apa ya? Kalau sembahyang ini kayak apa? Padahal Kanjeng Nabi sudah tahu. Berbeda. Alasannya kalau sudah saya kalau dalil saya takut, tapi Nabi enggak keburu sholatnya. Kata Kanjeng Nabi, "Wah, cukup waktunya." Tapi artinya sholat, tapi Kanjeng Nabi tidak melarang. Quran yang dijadikan sandaran pada kalian sebagai masdarus syariah, masdarus ulama, masdarus akidah, sumber syariat, sumber akidah, sumber syariat, sumber akidah. Qiraatnya beda. Ada qiraat syar'ah beda. Gimana? Beda qiraatnya. Dan qiraatnya beda pun menimbulkan satu makna yang agak sedikit beda walaupun tujuannya sama. Lainlah sebuah pemikiran istibatul akam wal hikam, yaitu dari Al-Quran dan hadis. Para ulama-ulama semacam Imam Syafi'i, semacam Imam Malik, semacam Imam Ahmad, semacam Imam Hanafi, dan Al-Imam Al-Layth bin Sa'ad, Imam Hasan Al-Basri, Imam Sufyan Al-Thawri. Mereka semua berbeda di dalam menanggapi isi Al-Quran. Di dalam masalah ayat memaknai nafsir ayat Al-Quran beda. Wis ayat Al-Qurannya mengandung perbedaan dalam qiraat syar'ah, juga pemahamannya ulama beda. Itu artinya apa? Kenapa Al-Quran diturunkan oleh Allah secara ijmal, secara global, tidak tafsir? Karena Allah memberikan fasilitas kelonggaran kepada kalian untuk berbeda. Tapi jangan takut berbeda sampai. Orang Indonesia kadang-kadang takut berbeda, takut kualat, beli berangkat sampai ke orang makhluk atau di mobil. Paham enggak? Jadi mulai sekarang kan jenengan yang berani, tapi kurang ajar, wani dari kurang ajar beda.
Tidak mau kan? Bukannya tidak mungkin bahwa kalian ini akan melahirkan generasi yang lebih hebat daripada sebelumnya. Jangan pesimis, urusan masalah itu urusan Allah, bukan urusan kiai. Gitu? Ada seseorang yang meyakini kiai. Dia minta amalan kepada kiai, saya minta amalan doa, saya sudah melakukan tirakat seperti ini. Oh gitu. Pengen apa sampean? Saya pengen bisa berjalan di atas air. Waduh, kiai itu jalan kiai selama dia bisa. Kira ini caranya. Oh, tapi kiai kan rada gengsi nek ngaku ya, isu kayak gue asli. Nah, aku saya akan buka rahasia kiai ya, tapi coba pojok-pojok kita ngomong sama ya. Udah sampai potong kayak, oh bisa karena gimana dia sampai mau ijazah dia begini, sampai puasa 9 hari ya, tidak boleh makan ini dan makan ini, nanti mudik sampai dia kemudian nanti baca bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billah, kemudian dibaca ayat kursi lagi 10.000. Oh siap, patuhin kiai ada tutup kopi tuh kiai pikir itu cuma sembarangan, cuma belum saja, tiba-tiba orang itu betul-betul mengamalkan tirakat mudik, membacanya sampai 10.000, kira-kira 2 minggu, 3 minggu atau sebulan setelah itu dia datang lagi, dia buka dikira dia orang toko maning, dia nggak ada kambing. Assalamualaikum deh, oh sampainya yang waktu itu minta amalan sama saya, lo kayak kan pengennya bapak mau nih, ganti kayak bro, alhamdulillah, bagus boleh sampean bu, bisa tuh jadi murid nasi jebolan, oh mungkin jadi alhamdulillah amal saya panjenengan sudah saya amalkan, tirakatnya sampai puasa, mutinya termasuk baca ayat kursi sampai 10.000 sudah baca 10 kali. Alhamdulillah. Padahal kayaknya dia aneh, yang mepet turun tentu bisa. Begitu wis. Jadi jadi ilmunya bisa dicoba tidak? Oh bisa. Bisa juga, bisa. Ayo kita belum dipraktekkan. Ya harus nih, tolong. Kalau kamu yang belum, berarti kamu belum khusyuk. Kedua belum khusyuk. Kalau kamu khusyuk, insya Allah kamu bisa berjalan di atas air. Model kiai jelas ini. Dan apa sih orang itu politik kiai ini yang belum berarti itu orang khusyuk, tapi sangat dewek. Begitu, maksudnya pakai Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, kamu langsung jalan. Siap ya. Jadi kan balon Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata orang itu bisa berjalan di atas air, kiai bengong loh. Ning jero ati kok njero ati. Hebat bener ku jarane kiai, padahal kiai durung tentu bisa. Oh, ayo mari. Cara kiai tekan kok alhamdulillah berarti sampean wis lurus apa kok kiai matur barokah jenengan, padahal kiai ora ngerti apa-apa. Akhirnya kemudian alhamdulillah amalkan ilmu sebaik mungkin ya, mungkin jangan bersopan, begitu orang itu sudah berarti kiainya pengen nyoba dewek. Ini bener apa orang sih maca bismillahirrahmanirrahim berarti bisa jalan di atas air dan dewek nyoba bismillahirrahmanirrahim masalahnya iku bocah, iku si wong kowe murid percaya yakin marang kiai ini, sedangkan kiai ini orang yakin marang dewek. Gila betul? Masya Allah. Saudara-saudara sekalian, di sini saudara-saudara sekalian, maka wacana yang berkaitan dengan nasab dan dakwah itu harus dikritisi oleh orang Indonesia. Tidak boleh kita serta-merta menerima dengan secara doktrinan. Waktu itu agama, apalagi itu ilmu nasab, masalah nasab, bab ilmu. Kalau sumpah nasab dijadikan ilmu, maka nasab wajib dibahas. Jenenge ilmu yang kudu dibahas. Orang ilmu tafsir, tapi orang bahas tafsir tipu. Orang ilmu fikih tidak boleh buka ilmu fikih. Perbedaan semua orang ini itu berhukum haram. Ilmu itu harus dibahas. Kalau nasab dijadikan oleh orang tidak boleh dibahas secara ilmiah. Ini jelas ini bukan nasab, tapi ini adalah doktrin yang tidak benar. Jangan membunuh nalar intelektual dan keberanian orang Indonesia. Orang Indonesia kadang-kadang luar rumah sakit. Kadang-kadang sepertinya di dalam filsafat
Kehidupan sosial itu kadang-kadang nopo namanya proses itu tidak boleh berpikir. Bila pulau ini kadang-kadang itu buatan senang kalau semua bagus. Nek pulau yang bodoh, pulau buatan senang. Sampean jangan suka merendahkan diri sampean sendiri. Sampean orang pintar, sampean orang cerdas. Sampean itu bisa berbuat sesuatu yang hebat. Bahkan mungkin lebih hebat daripada pulau. Kedua, eksplor, kekuatan sampean, otak sampean, kecerdasan sampean. Otak kecerdasan bukan pernah digoda, apalagi digoda nih bukan nyontok nih wong bodoh sih pintar sampai ya ini sudah pembunuhan diri sendiri. Kadang-kadang pulau asli pulau terlihat tentang Injil, kemudian kadang-kadang pulau menganggap di pulau kedekat terima bukan kusulah kalian bukan kalian bukan kalian kimahor untuk bersejajar dengan saya kan nggak berani, banyak nggak berani, akhirnya merangkap penyakit apa? Orang lagi mikir. Apa sebabnya? Sejarah di dalam sistem kerajaan dan aristokrasi yang ada di Indonesia itu aristokrasi itu diintervensi oleh doktrin agama Hindu. Maka dari itu doktrin Hindu memberikan satu klasifikasi kepada masyarakat berdasarkan strata keagamaan. Doktrin dari agama ada Brahma, orang yang memberikan keluasan membahas apapun, berpikir tentang masalah agama. Tapi ketika sudah Sudra dan Dravida yang ada di India, Sudra tidak boleh bicara agama, bicara pun tidak boleh, apalagi memikirkan agama. Ini yang membunuh kecerdasan, kreativitas berpikir dari anak Indonesia karena doktrin keagamaan yang masuk di dalam internal daripada politik yang ada di Indonesia masa lalu. Akhirnya orang Indonesia banyak orang-orang yang banget nggak boleh berpikir. Kalau berpikir seolah-olah kuat, asal malu, takut berpikir, takut berpikir, ditambah lagi menurutnya kayak gue, pokoknya yang yakin sih mikir berolah-olah. Ngadakan penelitian ilmiah mana? Yakin itu sifat ilmiah, sifat ilmuwan, dasar keilmuan. Sampai tahu yang namanya yakin itu di atas doang. Sampai buka kitab usul fikih. Ada waham, ada syak, ada dhon, di atas dhon itu adalah ilmu yakin. Fokus di atas dhon yakin, iya. Maka dhon itu bukan yakin. Maka ada husnul dhon karena bukan yakin. Kalau yakin tidak ada husnul yakin karena memang yakin. Yakin adanya ainul yakin, ada ilmu yakin, ada hakul yakin, tidak ada husnul yakin, adanya husnul dhon. Husnul dhon di bawah itu namanya syak, tidak ada husnul syak. Di bawah syak adanya waham, tidak ada husnul waham. Ini udah ngerti. Kadang-kadang main yakin Pak Nusrolah itu yakin sih ilmu orang pernah belajar, kemudian meneliti juga tidak pernah, datang kepada kita pun untuk klarifikasi ini tidak pernah melakukan. Saya yakin ini ngajari masyarakat Indonesia untuk tidak boleh berpikir. Ini membunuh akal intelektual orang Indonesia. Ini termasuk bodoh psikologi rakyat Indonesia untuk tidak boleh berpikir. Tidak boleh sampai di mana tidak boleh itu kalau kita rakyat Indonesia boleh biarkan masyarakat berpikir. Biarkan masyarakat itu berpikir, mengkritisi semuanya. Betul? Nggak semua sehingga terverifikasi kalau nasab pun nasab yang bagus, kalau suka kiai pun kiai yang bagus, sehingga itu harus dikritisi. Saudara-saudara sekalian. Nah kalau syak itu apa? Kalau syak itu di tengah 50% itu namanya syak. Saya mengatakan Gus Ridho itu seumpama mau nyalon jadi PBNU, tapi 50% iya, 50% enggak, berarti masih syak ragu-ragu. Kalau seumpama 50% ke atas, 51% sampai walaupun hanya 1% lebihnya, 51% muncul bahwa Gus Ridho itu mau PBNU, mau nyalon PBNU, muncul 51%, itu artinya dhon bahwasannya Gus Ridho itu mau nyalon jadi ketua PBNU sifatnya dhon karena sudah di atas syak 1%, apalagi 70%, apalagi 90%. Dhon. Jadi kalau dhon itu di atas syak, syak itu di tengah-tengah, di bawah syak. Kalau seumpama 51% muncul, ini namanya dhon. Nah yang 49% kebalikannya namanya waham.
Dan Wahab ini tidak ada Husnul Wahab. Makanya saya mengatakan yang namanya nasabnya Ba'awi tidak bisa dia Husnul Dhoni, karena bukan Dhon, itu Wahab. Wahab itu tidak ada Husnul Wahab. Ini ilmiah saja. Jangan dianggap orang yang juga kritis. Jangan dianggap kiai sarungan itu buatan kritis. Angkat datang nggak kiai sarungan curiga. Anggurono kiai nganggo sarung, orang bisa tuh kakak ndasmu. Dikirane kiai ora sugih kok. Kiai itu sugih-sugih tangan kok terus dia aja kok kiai kan. Oke, Ali mungkin sering ceramah di bukit sugih itu. Nek kiai itu sedoyo kiainya diberkahi sugih. Duitnya akeh, pondoknya akeh, santrinya akeh, mobilnya akeh, bojone. Yang kiai bojone orang akeh berarti kiai kecil. Nah ini harap apa di ngaji bareng itu kayaknya kecil tuan. Bilang bojone piro? Ini bojone siji wah pantes sama orang gelem lawan bakal ini bojone kalah. Orang sejarah orang dulu. Jadi orang sejarah dulu baru setelah Dhon itu yakin. Lah kalau Dhon itu tidak yakin, makanya Allah mengatakan inna hunnu illa dhanna, sesungguhnya kami itu hanya menduga dengan satu Dhon sekuat apapun. Wa ma nahnu bimustayqinin, kami belum meyakinkan, belum yakin. Ini menunjukkan bahwa Dhon itu bukan yakin dan Dhon itu di bawah yakin. Kenapa yakin? Ar-Raghib Al-Asbahani dalam kitab Mufradatul Alfaz Quran, yakin itu sifatul ilmi, sifat daripada ilmu. Ilmu muncul baru disebut ada yakin. Tanpa ilmu orang bisa disebut yakin. Bahkan yakin tidak bisa lepas dari kajian keilmuan. Kayak orang yang itu diajari orang yakin. Kita mau makanya jangan sembarang yakin dari mana? Yakin itu sifatul ilmi. Kita mau sifatul ini sifatnya keilmuan. Itu namanya yakin. Lah maka dari itu saudara-saudara sekalian, kalau seumpama Bang Haji Romangi nama itu mengatakan aku yakin karena dia sudah melihat langsung dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Ini kitabnya, dia sendiri membacanya, kemudian ikut membaca apa yang diberikan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Inilah yang membahasnya. Dari bahannya seperti ini dibaca seperti ini, dari bahannya seperti ini dibaca seperti ini. Dengan keadaan realita doktrin-doktrin khurafat yang ada di doktrin-doktrin akidah mereka, termasuk yang terjadi di Indonesia. Maka kesimpulannya hakul yakin, dia bukan cucu Nabi. Itu bukan berarti mencitrai, artinya akhlak masih tetap ada. Kalau dikatakan itu golongan usaha beriman, mengatakan kalau bahkan itu bukan cucu Nabi, berarti tidak ada akhlaknya. Ente tidak ngerti tentang masalah ikhtilaf di dalam masalah konteks keilmuan. Disangkanya ketika berbeda itu benci. Tidak benci, sesama umat Islam tidak boleh benci. Kalaupun Anda itu bukan cucu Nabi, namun pintar, ya tetap dihormati. Nek kurang ajar, ya kudu dikamplongi kurang ajar. Nggak sekali tepuk tangan terus nih bos. Nyongkan mes nyinggung Banyumas nih akatah ngalah nih bos. Wong ini mulai dimacet nih kalau harap nangan orang sih tekan dan orang tidak mau nggak bisa. Nggak apa-apa bagus terus. Ini kok terus negara kita terus mau apa ya? Kalau ini ngaji barang sedurungan ngaji mana disik malah tidak mau ngomong disik. Itu lagi Kalimantan mungkin di sentimen ini gimana badan? Jadi kalau seumpama ada yang mengatakan saya yakin kalau seumpama nasabah ini itu adalah cucunya Rasulullah, cucunya apa bahkan itu cucunya Rasulullah atau nasabnya yang bukan Kanjeng Nabi tanpa ada verifikasi ilmiah, orang semacam itu benar atau tidak? Jawab. Tidak. Benar atau tidak? Tidak. Tidak benar. Artinya memaksa masyarakat Indonesia tanpa verifikasi ilmiah, tanpa berpikir harus diterima, pokoknya simpan dipercaya, kalau bisa diteliti. Ini namanya godaan psikologi orang Indonesia untuk tidak boleh berpikir dan akhirnya membunuh nalar intelektualitas manusia dan Indonesia ini semua. Mau Indonesia bodoh lagi kayak dia. Sampai baca kitab Hayatul Ilmiah di Hadramaut. Kehidupan intelektual ada di Hadramaut. Dulu yang namanya Hadramaut itu tempatnya ulama-ulama besar, tapi setelah datang dengan doktrin-doktrin semacam itu hampir di Hadramaut
tidak menurunkan ulama-ulama besar setingkat masa lalu. Adanya framing doktrin keagamaan yang tidak benar, masyarakatnya cukup tidak bisa berpikir karena memang tidak boleh berpikir. Ini jangan sampai merampak ke Indonesia, karena Indonesia negara kaya dan Sabang sampai Merauke kekayaannya luar biasa dan sangat negara besar. Sampai harus berani, Iran saja berani, maka sampai orang Indonesia berani. Harus berani, Kemudian jangan ditekan untuk tidak boleh berani, jangan. Orang masyarakat Iran itu berani. Saudara-saudara sekalian, ada yang mengatakan bos, tapi kan Iran dulu juga kan sistemnya aristokrasi, kerajaan. Iya. Tetapi kerajaan di Iran beda dengan kerajaan di Indonesia. Kenapa? Kalau di Iran doktrinasi agamanya tidak mengintervensi kerajaan. Ada di sana agama yang dibuat oleh yang disebut Zarathustra, agamanya namanya agama Zoroaster, yang dikenal menyembah api. Sebetulnya bukan menyembah api, menyembah unsur Tuhan yang paling kuat, yaitu api. Tuhannya namanya Ahura Mazda. Ada. Tapi sistem atau ajaran doktrin agama itu kemudian tidak dilegalisasi lewat undang-undang negara. Sehingga saudara-saudara sekalian, agama itu adalah urusan pribadi. Urusan negara ini adalah untuk orang-orang yang ngurusi negara. Tidak ada kaitannya dengan Tuhan, tapi kaitannya dengan pribadi manusia yang benar diikuti, yang tidak benar tidak boleh diikuti. Sebab kalau doktrinasi agama dilegalkan, negara itu punya agama, akhirnya siapapun yang protes menentang pemerintah dianggapnya kafir, bisa dibunuh, terjadi di mana-mana pembunuhan. Saudara-saudara, maka saudara-saudara sekalian, klasifikasi sosial yang ada di Iran pun berbeda dengan yang di Indonesia. Kalau klasifikasi di Indonesia mengarah kepada spiritual, ada Brahma, ada Ksatria, ada Sudra, ada Dravida. Bukan sekedar kasta sosial, tapi sudah itu ada doktrin agama. Brahma itu seorang Brahmana, itu ada seorang mereka adalah keturunan Tuhan. Ksatria itu adalah pembantu-pembantunya. Kemudian Dravida dengan Sudra itu adalah orang-orang seperti asalnya binatang, tidak boleh dihormati. Kalau sudah mengatakan tidak boleh dihormati, itu berarti sudah doktrin keagamaan. Dihormati tidak boleh berpikir masalah agama. Yang berpikir masalah agama adalah Brahma, yang diajak musyawarah adalah Ksatria. Dravida, Sudra tidak boleh berpikir agama, tidak boleh bicara agama, tidak boleh apalagi berpikir. Bayangkan. Dan itu pernah ada di daerah kita. Kasta-kasta seperti itu. Makanya saya tidak aneh kalau seumpama orang Indonesia takut berpikir, takut untuk berangkat, takut kuat, takut apa. Padahal Rasulullah sudah tegas, kalau kalian beristirahat, kalau salah dapat pahala 1, kalau benar dapat pahala 2. Sudah tegas kalian nanti. Maka saya harapkan dengan ada PTI kalian jangan jadi orang penakut. Saya ingin warga Nahdlatul Ulama lebih berani lagi dalam masalah beragama. Kritisi semuanya, patokannya Al-Quran, hadis, dan ilmu-ilmu yang sudah dilandasi oleh para ulama salaf, semacam Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Ashabul Kutubi Sittah, dan para ahli fuqaha, para fuqaha, para nahwu surah, itu dasarnya ada. Nah, kita kritis itu barangkali saja saya yakin kalau kalian keberanian itu bukan, kemudian rasa ketakutan itu dihilangkan, doktrinasi yang menggoda daripada psikologi rakyat Indonesia, nalar intelektual rakyat Indonesia itu sudah dihilangkan. Masyarakat Indonesia akan cerah, akan padam, insya Allah akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang bukannya tidak mungkin akan lebih hebat daripada saat sebelumnya. Tidak benar, saudara-saudara sekalian. Tapi kalau kasta, klasifikasi sosial yang ada di Iran itu sifatnya hubungannya dengan ekonomi. Adalah para orang kaya, borjuis. Ada ekonomi menengah, ada ekonomi. Jadi sifatnya apa? Ekonomi. Walaupun itu klasifikasi sosial atas dasar ekonomi, iya, tapi klasifikasi sosial atas dasar ekonomi tidak membunuh nalar intelektual dan nalar berpikir. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, mereka tetap psikologinya sehat, psikologinya sehat, hatinya sehat, masih bisa kritis terhadap orang lain, masih bisa kritis terhadap pemerintah, masih bisa kritis terhadap raja, masih bisa kritis terhadap kebijakan-kebijakan negara, kebijakan-kebijakan kerajaan ketika itu masih tetap kritis. Bahkan jangan aneh, tahun 1971 pada waktu itu Raja Reza Pahlavi mengadakan satu perhelatan
keluarga syukuran yang menghabiskan dana triliunan dolar, 4 triliunan rupiah itu di tengah-tengah lapangan gurun pasir dijadikan semacam rimbun kayak pegunungan. Bagaimana sampai mungkin itu biayanya sangat besar, bahkan mengangkuti pohon-pohon dan rumput dari luar negeri supaya kelihatan hijau, diambil, diundang seluruh kepala-kepala negara, diundang semua orang besar yang menghabiskan dana sampai lebih daripada 50 triliun. Saudara-saudara sekalian, di sampingnya masyarakat lagi kesusahan, apa masyarakat diam? Tidak, masyarakat bergerak. Bahkan pada akhirnya masyarakat itu mengganti sistem kepemerintahan yang tadinya kerajaan menjadi demokrasi. Saudara-saudara sekalian, akhirnya Raja Pahlavi diturunkan, Raja Pahlavi kemudian diturunkan. Itulah masa berakhir aristokrasi yang ada di Iran. Kerajaan di masa kerajaan sudah berakhir, diganti oleh demokrasi. Siapa yang berganti? Yang mengganti adalah masyarakat Iran. Kenapa? Karena psikologinya belum diciprai oleh kapita, masih berani hingga kritis. Kalau di Indonesia saya kira belum ada. Kalau semua ada beberapa pejabat yang nggak benar, semua yang korupsi, masyarakat belum bisa membuka, masyarakat takut. Jadi agak beda, Iran dengan Indonesia beda. Makanya saudara-saudara, Iran mampu mengeluarkan profesor-profesor, mampu mengeluarkan para teknokrat, para saintis-saintis yang tidak kalah dengan Eropa, yang tidak kalah dengan Amerika. Di samping Iran, itu sejarahnya dari dulu 550 tahun sampai 330 tahun sebelum Masehi. Nabi Isa belum ada, Iran sudah memiliki peradaban yang disebut Al-Fars. Rasulullah mengatakan Islam bakal menguasai Persia dan Romawi. Bahkan Rasulullah mengatakan, saya mencium dari ayat Al-Quran ini, saya mencium bahwasanya Persia akan ditundukkan oleh Islam. Mereka bersyukur sebenarnya ternyata terbukti apa yang dilakukan Rasulullah. Jadi artinya yang namanya Parsi itu sudah punya peradaban luar biasa. Ya mohon maaf kalau dibanding dengan Amerika, kan Amerika berdiri dari Columbus abad ke-18 barusan kemarin. Jadi kalau Amerika melawan Iran itu saya kira secara peradaban itu ya nggak sebanding. Iran itu orang tua dan orang yang sering berpikir sudah tertempat makai kecilnya kehidupan. Nomor selanjutnya saudara-saudara sekalian, pada waktu zaman peradaban Islam yang disebut dengan Golden Age, The Islamic Golden Age, yaitu adalah masa kejayaan, masa emasnya Islam. Banyak pemikir-pemikir ratusan ribu seperti Imam Al-Khawarizm yang melahirkan algoritma. Dengan algoritma itu akhirnya nuklir ada, akhirnya komputer ada, akhirnya konsep-konsep teknologi ada, termasuk juga Ibnu Sina, termasuk Imam Ibnu Khaldun dan para ulama yang lainnya. Itu banyak dari Iran, dari Parsi. Jadi mereka kaya, orang pintar. Kenapa? Karena masyarakat, karena kiainya, ulamanya, karena pemerintahnya mendukung kebangkitan dan mendukung nalar intelektual daripada masyarakat Iran. Sudah kekuatannya luar biasa. Diembargo oleh Amerika sejak tahun 1979, berarti berapa tahun itu? 55. Dari 79 sampai tahun 2026 berapa tahun itu? 55 tahun. 56 tahun. Mereka nggak apa. Amerika, Israel mengharapkan Iran hancur. Bukannya hancur, malah tambah hebat. Saudara-saudara sekalian, persis seperti China. Sama China juga seperti itu. Karena apa? Dasar fakta dulu yang boleh albert. Ambillah pelajaran. China banyak ditumbuhkan, China banyak diremehkan. Akhirnya dia bangkit dengan keberaniannya, dengan nalar intelektualnya, dengan rasa percaya diri untuk bisa menguasai hidupnya. Mulai pergerakan pertama memalukan, dia dihina itu Cina, direcehkan itu Cina. Sekarang menjadi kekuatan besar yang nyaris tidak ada tandingannya. Itu dari kekuatan nalar intelektual dan keberanian. Maka Indonesia akan maju tergantung keberanian kalian sebagai bangsa Indonesia. Nah, PWI di antaranya PWLS. Kenapa PWI selalu menolak cara-cara Pak Andi? Karena doktrinasi Pak Andi membunuh nalar intelektual dan ilmu masyarakat Indonesia, umat Kanjeng Nabi. Maka di sini tidak boleh terjadi di Indonesia. Maka Indonesia akan bodoh, semakin bodoh, masyarakat semakin bodoh, persis seperti yang terjadi tadi di Hadramaut. Tidak ada lagi pakar teknologi, tidak ada lagi pakar kedokteran, tidak ada lagi mereka dikuasai oleh Pak Alwi. Isinya khurafat yang namanya Habib itu bisa mengatur malaikat.
Bila-bila sembahajin akhari sakit ngapun malaikat bukan. Wow, makanya saya meminta kepada panjenengan semua ya TWI semuanya sampai kaji itu kita profat itu kan ada kan karya Indonesia dengan Gus Jazuli ya dulunya jadi wacana perbincangan kita. Saya mengatakan baik sama Gus Jazuli saya beri tugas panjenengan untuk mengumpulkan profat itu supaya dijadikan standarisasi nanti kalau kita dipanggil oleh presiden apa kita bisa menunjukkan secara ilmiah ini gerakan ilmiah. Maka dari itu saudara-saudara kalian inilah apa namanya dibaca oleh panjenengan supaya panjenengan tahu siapa mereka. Karena yang saya lihat secara ilmiah itu mereka bukan sekedar ingin merebut Indonesia saja, ingin merebut dari kiai, ingin merebut pangsa pasar keagamaan yang ada di Indonesia dari Nahdlatul Ulama dan para ulama, juga ingin merebut politik Indonesia. Tetapi juga mereka ingin merebut peradaban Islam secara keseluruhan, dialihkan ya Makkah Madinahnya dialihkan ke Tarim. Makanya ada doktrin di kitab Al-Faraidul Mukhtaram mengatakan bahwa dia di Tarim lebih baik daripada haji dan umrah di Makkah. Ini juga ada lagi Imam Syafi'inya diganti dengan Ahmad bin Zain. Ahmad bin Zain, Habib Ahmad bin Zain ini secara zahir sama dengan Imam Syafi'i, tapi secara batin jauh lebih tinggi Habib Ahmad bin Zain dibandingkan kalian dari Imam Syafi'i ke Ahmad bin Zain. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dialihkan dengan Faqih Muqaddam. Faqih Muqaddam bisa mi'raj 70 kali. Kanjeng Nabi pun kalah, kanjeng Nabi dipalingkan dengan Faqih Muqaddam. Mekah Madinah dipalingkan ke Tarim, Ka'bah dipalingkan ke kuburan yang ada di Tarim, yaitu kuburannya Nabi Hud yang sekarang sudah mulai ditawafi. Habis peradaban Islam. Maka kalian sebagai PBI bukan sekedar pejuang Indonesia, tapi pejuang agamanya Rasulullah secara internasional. Makanya kalian harus kuat. Kalian harus kuat. Nanti serangan dari luar, bahkan mungkin serangan dari dalam. Awas, hati-hati. Yang paling bahaya adalah serangan dari dalam. Jangan sampai ada sosok-sosok penyusup yang akan mengadu domba antar PBI. Betul. Dengan itu, kemudian saya minta kepada panjenengan akhlakul karimah yang ada pada diri para pejuang-pejuang Wali Songo zaman dahulu seperti Mbah Sunan Ampel, Mbah Sunan Kudus, Mbah Sunan Bonang, Mbah Sarif Hidayatullah, Mbah Sunan Kalijaga dan lainnya dicontoh oleh panjenengan. Jangan suka bicara kasar, apalagi di grup WA. Bukannya saya malas untuk menjawab, tetapi itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akhlakul karimahnya Wali Songo. Jangan bicara kasar. Kalau semua kalian bicara kasar, apalagi mengeluarkan kata-kata binatang, apa bedanya kalian dengan Pak Ali? Apa kalian tidak takut kalau Allah menyamakan kalian dengan Pak Ali? Boleh sama aja dengan Pak Ali. Orang seperti itu, saya nggak akan diam karena ini perjuangan para wali. Saya harus mendampingi hal seperti ini, sangat bahaya itu, bisa menghancurkan dari dalam. Jadi tolong bicara ilmiah, bicara yang elegan. Jangan kalau seumpama ada perbedaan pendapat, kalau ada seumpama masalah internal, tolong dihadapi dengan arif bijaksana. Ya. Kalau ada apa-apa dulu, jangan kata orang, kalian kata dulu. Perkuat kekuatan organisasi karena kalian mau membuat satu misi yang sangat besar, bukan sekedar penyelamatan Indonesia, tapi penyelamatan sampai Islam. Saudara-saudara kalian, apa kalian tidak khawatir kalau seumpama ada yang mengatakan kalau Faqih Muqaddam itu lebih hebat daripada kanjeng Nabi karena mi'rajnya bisa 70 kali? Ini jelas. Gusti Allah juga kalah sama Habib Mukhtar. Katanya Umar Al-Mukhtar Wali Kutub. Itu Allah itu menurunkan musibah itu izin dulu sama Wali Kutub. Umar Mukhtar. Kalau kata Umar Mukhtar yang mengizinkan maka turun musibah. Kalau seumpama Umar Mukhtar tidak mengizinkan, berarti tidak akan turun musibahnya. Berarti musibah yang Allah bentuk, yang Allah dipakai mas yang ada berarti gara-gara Umar Mukhtar itu. Karena dari dulu sampai hari kiamat ini saya tanya sama Pak Ali, ente itu ngangkat Umar Mukhtar apa? Dari dulu. Memang Umar Mukhtar sudah ada sejak zaman Nabi Nuh. Memang Umar Mukhtar yang sudah wafat masih ada pada hari kiamat sampai hari kiamat. Ini sudah menangkap Habib Umar Mukhtar bukan manusia lagi seperti itu, sebagai pangeran. Diangkatnya Qadim. Masya Allah, ini orang NU dia rusak pendidikannya, dibelok, rusak kalian.
Saudara sekalian, maka di sini kita sebagai warga NU, sebagai warga Indonesia tidak tinggal diam, tapi kita harus bergerak. Maka saya minta kepada panjenengan, khususnya yang hadir di sini, umumnya kepada seluruh TPI Laskar Sakti Indonesia, segera mengadakan rakerda, ya, supaya menyusun program masing-masing rakerda, kemudian mengadakan program Jalan Muda pelatihan laskar. Panjenengan jangan terlalu banyak menanggapi framing, biarin aja. Tapi panjenengan fokusnya kepada perjuangan rakerda. Jadi saya minta kepada Busman, ya, itu tetap diadakan rakerda, rakerwil. Kemudian juga di daerahnya rakerda. Kemudian juga Jalan Yuda. Kemudian nanti ada Manggala. Kalian adakan pelatihan kelas kan, bagaimana caranya? Sekarang ini organisasi PWI ini baru usia 3 tahun. Dan belum tahun yang bebek sakit ngadep, tapi masih belajar duyur, pikirannya dari normal. Pengarangnya pun cacing masih cilik, jadi masih labil dan masih labil. Betul, saya aku betul. Kenapa? Karena saya tidak akan memaksakan juga. Saya ikut mengikuti alur panjenengan. Saya yang menyesuaikan sedikit saya beresi, lagi mundur tarik ulur. Gopok, gitu nggak boleh. Soalnya bungkus harus tegas, nggak boleh tegas begitu. Namanya orang membimbing harus sabar, si protes gini mawon. Barangkali itulah saya mengatakan bahwa itulah cara supaya panjenengan itu punya keberanian untuk berpikir. Gitu. Nah ini kemauan proses. Bulan ibu penjam ibu ketahuan tentang dokumen ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin was-salihin. Allahumma ighfir lana wa walidayna warhamna wa bayyana as-sidara. Allahumma shalli salatan tujiruna biha minan nar wa tudkhiluna biha jannata ma'a al-abrar ya 'aziz wa ghafar ya rabbal alamin. Allahumma tub 'alaina qabla al-maut warhamna 'inda al-maut wa la tu'adhibna ba'da al-maut ya khaliq al-maut wa ya sami' as-sawt. Ihfazna min al-afat wal 'afat wal 'uqubat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. هذا دعاءنا كما أمرتنا فاستجب دعاءنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.